kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Boleh. Bisa nggak? Ra? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita Event dari depan. eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita Event dari depan. eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
dipenuhi oleh berbagai tempat dan wilayah dengan pemandangan indah dan menakjubkan. Namun di balik keindahannya tersimpan misteri yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Beberapa peneliti berusaha memecahkan misteri yang ada di tempat ini, namun tak semua berhasil. Lalu di mana sajakah tempat-tempat indah dan misterius ini? Di kota Chamina, bagian utara Chile, sekitar 3.700 di atas permukaan laut, terletak Danau Merah atau Red Lagoon yang aneh. Air dari danau ini begitu merahnya hingga terlihat seperti tinta merah atau darah. Awalnya danau ini hanya diketahui oleh penduduk setempat, hingga akhirnya Dinas Pariwisata Nasional Chile mendapatkan informasi keberadaan danau ini pada 2009. Betapa misteriusnya danau ini sampai pemerintah setempat saja tidak mengetahui keberadaannya. Berdasarkan sejarah, danau ini telah dihuni oleh suku Aymara. Seperti kutukan misterius di Mekah Mesir kuno, Danau Merah bersuhu 30 hingga 50 derajat Celcius ini juga memiliki kutukan yang mempengaruhi siapa saja yang berani mendekatinya. Itulah sebabnya, sebelumnya tidak ada yang tahu di mana tepatnya Danau Merah ini berada, dan ia pun tak muncul pada peta. Danau ini disebut-sebut sebagai penyebab lenyapnya ribuan orang suku Aymara karena mereka meminum airnya. Danau Merah ini dikelilingi oleh dua kolam air lainnya berwarna kuning dan hijau. Dan telah menjadi kepercayaan warga sekitar bahwa danau-danau berwarna ini dimiliki oleh iblis. Irlandia memiliki satu destinasi wisata yang cukup unik. Di kota Ballycastle terdapat sebuah danau yang bisa menghilang. Saat musim hujan, tepian jalan menuju kota Ballycastle akan dihiasi pemandangan danau yang berkelok indah. Namun seiring menurunnya curah hujan, danau ini pun menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Fenomena ini bukan karena danau mengering, namun lebih karena struktur dasarnya mengandung tanah liat dan juga gambut. Secara perlahan, dasar danau bernama Logarima ini menghisap air yang menggenang di atasnya. Menurut cerita setempat, dahulu kala ada seorang jenderal bersama ajudannya melintas di daerah ini menaiki kereta kuda. Tanpa diduga, kereta kuda ini oleng. Lantaran kudanya terkejut saat tubuhnya terkena air danau yang dingin. Alhasil, sang kuda mengamuk dan menjatuhkan kereta ke dalam danau. Beberapa traveler mengaku pernah melihat siluet kereta kuda di tengah danau. Sedangkan beberapa lainnya mengaku pernah melihat sosok sang jenderal berdiri sendiri di ujung danau. Ruang misterius di bawah reruntuhan sebuah benteng di Skotlandia berhasil tersingkap pertama kalinya setelah lebih dari 500 tahun. Ruang kecil setinggi 1,8 meter ini ditemukan saat benteng bernama Mingery Castle itu dalam proses restorasi. Para sejarawan tak mengetahui apa fungsi dari ruangan ini. Namun mereka menemukan sejumlah tulang di tempat ini. Sejarawan mengklaim bahwa ruangan ini belum tersentuh sejak awal abad ke-16. Mereka menemukan sebuah jendela melengkung tinggi dan sempit. Saat melakukan restorasi, pekerja memperkirakan ada ruangan di sana, dan ternyata benar. Saat ini benteng dimiliki oleh Donald Houston dari Adna Merchant Estate. Dengan biaya 2 juta euro atau sekitar 30 miliar rupiah, ia meminta arkeolog untuk mengembalikan struktur bangunan benteng ke masa jayanya. Benteng indah berbentuk heksagonal dengan tebal dinding 2,7 meter ini termasuk dalam daftar bangunan yang dilindungi. Jajaran bukit di pegunungan Pamir, Tajikistan terlihat indah diselimuti salju. Letaknya jauh dari pusat kota, namun populer bagi jiwa-jiwa petualang. Ada berbagai kejutan menanti, salah satunya danau besar yang bersembunyi di balik pegunungan. Pada 1911, gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter melonsorkan tanah seluas 2,2 juta meter kubik. Ini adalah awal terciptanya penampungan air alami bernama Danau Saret. Pengunjung bisa menemukan danau ini di ketinggian 597 meter di atas permukaan laut. Karena lokasinya begitu terpencil, pemerintah sempat tak menyadari keberadaan Danau Saret. Ketika lembah sering kebanjiran, pemerintah mulai mencari asal penyebabnya. Baru diketahui bahwa ada danau di balik lembah penghasil volume air lebih dari 16 km kubik jika hujan terjadi terus-menerus.
Danau inilah sumber masalah masyarakat, lantaran tercipta di salah satu tempat paling rawan gempa di dunia. Yang paling mengkhawatirkan, gempa bumi di masa depan bisa saja menghancurkan danau dan menyebabkan banjir bandang. Jika banjir terjadi, seluruh isi danau akan tumpah melewati celah-celah lembah dan menghancurkan sisi jalan. Danau tetap bisa dinikmati saat cuaca bersahabat. Panorama Danau Sores luar biasa indah, berhiaskan air biru, dihimpit oleh bukit-bukit tinggi dan hamparan lembah berwarna hijau, ditumbuhi bermacam flora. Inilah pulau berpenghuni paling terpencil di bumi. Jaraknya dari pulau terdekat di sekitarnya adalah 3.218 km. Terusan Dechinha masuk ke dalam kawasan gugusan pulau-pulau kecil di selatan Samudra Atlantik. Pulau ini hanya dihuni oleh 8 keluarga dengan 272 anggota keluarga dan merupakan satu keturunan. Entah karena lokasi pulaunya yang terpencil atau karena lingkungan alamnya yang dikelilingi laut, penduduk pulau ini umumnya menderita asma dan glaukoma. Kedua penyakit ini seolah telah menjadi penyakit keturunan dalam keluarga itu. Pulau Tristan da Cunha dikuasai Inggris sejak 1800-an. Penduduk pulau ini memiliki kode pos sendiri dan menggunakan bahasa Inggris. Mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan jika ingin membeli kebutuhan lain seperti pakaian dan kosmetika, mereka membelinya secara online. Butuh waktu bagi penjual untuk mengirim barang yang dipesan akibat jarak yang jauh dan medan yang sulit karena harus menyeberangi Samudra Atlantik. Meski sangat misterius, pulau ini memiliki pemandangan sangat indah dan masih alami. Seperti namanya, tempat ini merupakan wilayah terkering di bumi. Jika menyebut nama Antartika, terbayanglah sebuah tempat yang tiap jengkalnya dilapisi es, namun tidak dengan The Dry Valley. Tempat kering ini merupakan sebuah lembah di kawasan Antartika yang selama lebih dari 2 juta tahun tidak dibasahi air hujan. Berbeda dengan kawasan lain yang tertutup es, karena tak pernah terkena hujan, lembah kering ini tak mengandung uap air. Menurut penelitian, lembah ini tidak dicurahi air hujan karena angin dingin yang menuruni lembah melaju sangat cepat sehingga tidak terjadi pelembapan udara yang memungkinkan terjadinya hujan. Berkunjung di tempat ini, Anda mungkin akan merasa heran karena kawasan di sekitarnya beku, sementara lembah kering ini memiliki bebatuan terjal tanpa tanaman. The Dry Valley berada di kawasan Trans-Antarctica Range, di antara pegunungan es di sana. Berikutnya adalah Rainbow Valley, atau lembah pelangi di Gunung Everest. Tak seperti namanya yang indah, lembah pelangi justru terkenal dengan sisi misteriusnya. Lembah pelangi merupakan sebuah lembah di mana seringkali ditemukan jasad-jasad pendaki membeku. Di antara jasad-jasad ini, ada yang telah mencapai puluhan tahun lamanya. Sebagian besar para pendaki ini meninggal saat tertidur. Cuaca dingin yang ekstrim membuat jasad-jasad ini masih utuh dan dapat dikenali. Mengevakuasi jasad-jasad ini merupakan hal yang mustahil, karena helikopter pun sulit menjangkau ketinggian gunung dengan puncak tertinggi di dunia ini. Diperkirakan lebih dari 200 jasad berada di lembah yang dijuluki zona kematian ini. Sebuah daratan di Mauritania, bagian barat selatan Gurun Sahara, memiliki tampilan yang spektakuler. Lingkaran berulir berdiameter 48 km ini tampak seperti mata. Saking besarnya, keindahan ini bisa dilihat dari luar angkasa. Awalnya, formasi ini diduga sebagai dampak dari tabrakan meteorit. Namun, ahli geologi saat ini meyakini bahwa tempat bernama The Eye of Sahara ini adalah hasil peninggian tanah dan erosi. Namun, penyebab bentuknya sirkular masih misterius. Keberadaan mata biru misterius pada gurun ini telah membingungkan ilmuwan sejak penerbangan angkasa ketika astronot pertama kali melihatnya melalui pesawat ulang-alik. Diperkirakan struktur mata Sahara ini terbentuk dari bebatuan yang berasal dari awal Paleozoik dan berusia 600 juta tahun. Di bagian tengah, bebatuan ini tahan cuaca dan erosi. Pemirsa, inilah 7 tempat indah yang misterius. Tanpa lupa.